Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bersama sebuah tema dari mata kuliah Pancasila yang diberikan pada program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Tema pada pertemuan kita kali ini adalah landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Oleh karena itu, para mahasiswa yang berbahagia, simak penjelasan pada pertemuan kali ini. Para mahasiswa yang berbahagia, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun, saat ini, gejala yang terjadi pada berbagai kelompok masyarakat, kalangan generasi muda, bahkan politisi dan aparatur, cenderung abai, cenderung lupa, bahkan melecehkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini diduga karena, pertama, Pancasila pernah dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan oleh Orde Baru. Maka ketika Orde Baru tumbang, banyak orang yang mempertanyakan apakah Pancasila masih perlu dipertahankan atau tidak. Kemudian yang kedua, revitalisasi nilai-nilai Pancasila terlambat mengikuti perubahan yang berlangsung sangat begitu cepat, sehingga nilai-nilai tersebut kurang aktual dan kontekstual. Yang ketiga, tidak ada lagi lembaga yang secara khusus melestarikan, mengembangkan, dan mensosialisasikan Pancasila. Yang keempat, terjadinya inkonsistensi pada tataran nilai praksis. Ini ditengarai dengan perilaku penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kelima, pembelajaran Pancasila tidak eksplisit dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, sehingga berdampak pada kurang dikenalnya Pancasila oleh peserta didik dan miskinnya pengkajian atau studi Pancasila secara akademik. Nah, kira-kira 5 inilah ya, dugaan penyebab dari kecenderungan abai dan lupa terhadap nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila di tingkat perguruan tinggi ini perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Kenapa? Karena pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu akan melandasi dan mengantarkan para mahasiswa untuk memiliki moral Pancasila yang benar, sehingga mereka memiliki semangat untuk mewujudkan nilai praksis Pancasila. Sebagai calon pemimpin, tentunya mahasiswa mempunyai otoritas dan mempunyai kemampuan intelektualitas untuk melakukan kontekstualisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara tepat sebagai bentuk upaya responsif terhadap dinamika internal dan eksternal bangsa Indonesia. Para mahasiswa yang berbahagia,
landasan pendidikan Pancasila yang dikembangkan, ada 4 landasan yang harus kita pahami bersama. Pertama, landasan historis. Kemudian yang kedua, landasan kultural. Dan yang ketiga, landasan yuridis. Yang keempat, landasan filosofis. 4 landasan ini yang melandasi pendidikan Pancasila di lembaga pendidikan di Indonesia. Baik, para mahasiswa, kita bahas satu persatu keempat landasan tersebut. Pertama, landasan historis. Bahwa Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia. Itu proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Bukan dari masyarakat luar Indonesia. Setiap bangsa tentu memiliki ideologi dan pandangan hidup berbeda-beda. Diambil dari nilai-nilai hidup yang berkembang dalam bangsa itu sendiri. Kalau kita lihat nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, itu telah berkembang pada masa dahulu, pada masa Kerajaan Kutai Kartanegara, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit. Nah, nilai-nilai ketuhanan, toleransi, kemanusiaan yang adil dan beradab yang ada dalam Pancasila itu sudah berkembang sejak masa Kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Jadi bukan sesuatu yang baru. Karena apa? Karena sesungguhnya nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai toleransi, kemanusiaan yang adil dan beradab itu sudah berkembang sejak masa Kerajaan Kutai, masa Kerajaan Sriwijaya, masa Kerajaan Majapahit. Kemudian kalau kita lihat, Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang sejak bangsa Indonesia itu lahir. Para mahasiswa yang berbahagia, terbentuknya bangsa Indonesia itu melalui proses yang sangat panjang sekali. Nah, kalau kita lihat prosesnya, terbentuknya bangsa Indonesia itu sejak masa kerajaan yang ada di Indonesia sampai dengan datangnya penjajah di Indonesia. Ini proses yang sangat panjang, tidak mudah bahwa bangsa Indonesia itu menjadi bangsa yang merdeka. Nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat secara historis melekat pada bangsa Indonesia sehingga dapat menemukan jati diri sebagai suatu bangsa yang merdeka dan memiliki prinsip dalam pandangan hidup serta filsafat hidup yang tersimpul pada ciri khas dan karakter bangsa. Karena itu, para mahasiswa bangsa Indonesia ini harus memiliki visi dan misi yang kuat agar tidak tergerus di tengah berkembangnya arus globalisasi. Inilah kira-kira landasan historisnya. Kemudian kita masuk pada landasan kultural. Bahwa Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa. Karena itu harus terus-menerus diwariskan kepada generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Kenapa? Karena dia merupakan cerminan budaya bangsa. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat adat istiadat, terdapat bahasa, terdapat kesenian, agama, kepercayaan, dan kebudayaan pada negara Indonesia. Pandangan hidup suatu bangsa ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa itu sendiri. Suatu bangsa yang tidak memiliki pandangan hidup adalah bangsa yang tidak memiliki kepribadian dan jati diri. Para mahasiswa, bangsa Indonesia melandaskan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat. Bangsa Indonesia
melandaskan pandangan hidupnya dalam berbangsa. Bangsa Indonesia melandaskan pandangan hidupnya dalam bernegara pada landasan kultural yang dimiliki dan telah melekat pada diri bangsa itu sendiri. Karena itu nilai kenegaraan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki masyarakat Indonesia. Sehingga dengan demikian penting bagi penerus bangsa agar mampu meneruskan tanggung jawabnya dalam melestarikan dan mengembangkan bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan berkeadaban sesuai dengan perkembangan zaman. Para mahasiswa yang berbahagia, yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan pendidikan Pancasila yang ketiga adalah landasan yuridis. Diambil dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, landasan yuridisnya diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang dikenal dengan SPN. Ada 2 pasal kalau kita lihat di sana ya, di Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Pertama, di pasal 1 ayat kedua dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Nah, para mahasiswa kalau kita lihat ya, di sini bahwa dasar pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan atau berlandasan Pancasila. Maka kalau ini sudah amanat institusi, maka tidak mau tidak mau Pancasila itu harus diajarkan. Kenapa? Karena pendidikan nasional adalah pendidikan yang didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak keluar dari garis besar nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentu akarnya itu ada pada nilai-nilai agama. Ya, ini nilai-nilai yang dasar ya, bagi kita. Kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap tentunya terhadap perubahan zaman. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di pasal kedua, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Nah, jadi kalau begitu ya dasar pendidikan nasional, pendidikan kita itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Inilah mengapa Pancasila menjadi sangat esensial, menjadi sangat penting dan harus diajarkan dalam pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Para mahasiswa yang berbahagia, kemudian landasan yuridis berikutnya adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2019. Ini tentang pendidikan tinggi. Kemudian berikutnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 sampai 2025. Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Para mahasiswa yang berbahagia, landasan berikutnya adalah peraturan pemerintah atau PP Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Surat edaran Dirjen Dikti nomor 914/E/T/2011 tentang penyelenggaraan perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Inilah kira-kira landasan yang melandasi pendidikan Pancasila itu harus diajarkan di perguruan tinggi. Ya. Ada landasan yuridisnya. Para mahasiswa yang berbahagia, berikutnya yang keempat adalah landasan filosofis. Landasan pendidikan Pancasila ditinjau dari landasan filosofisnya bahwa Pancasila itu merupakan pandangan filosofis bangsa. Nah, karena Pancasila itu merupakan pandangan filosofis bangsa, maka harus direalisasikan, harus diaktualisasikan dalam semua kehidupan bermasyarakat, dalam semua kehidupan berbangsa, di dalam semua kehidupan bernegara secara konsisten. Bahwa syarat mutlak suatu negara adalah persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat. Karena itu rakyat adalah dasar ontologis demokrasi. Karena rakyat merupakan asal mula terbentuknya dan kekuasaan suatu negara. Di setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk peraturan perundang-undangan. Maka rujukan perundang-undangan itu adalah bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila bersifat filosofis. Secara praktis tentu nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini berupa pandangan hidup berbangsa atau filsafat hidup berbangsa. Para mahasiswa yang berbahagia, mempengaruhi alam pikiran manusia Indonesia berupa filsafat hidup, filsafat negara, etika, logika, sehingga memberikan watak kepribadian dan identitas bangsa. Pancasila ini harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara. Menjadi jiwa. Pancasila harus menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Para mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Visi pendidikan Pancasila yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Jadi ini adalah visi yang harus terwujud dalam pendidikan Pancasila. Kemudian yang kedua, misi pendidikan Pancasila. Yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik atau yang disebut dengan misi psikopedagogis. Melalui pendidikan Pancasila, potensi akademik peserta didik atau potensi akademik para mahasiswa itu dikembangkan. Kemudian yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini adalah misi psikososial. Karena mahasiswa itu hidup pastinya dalam anggota masyarakat, anggota berbangsa, dan anggota bernegara. Nah, ini misi psikososial. Kemudian yang keempat, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. Nah, ini yang disebut dengan misi sosiokultural. Yang keempat,
mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik atau sintetik disiplin. Nah, ini adalah misi akademik. Lalu bagaimana tujuan pendidikan Pancasila? Karena pendidikan Pancasila itu diajarkan di perguruan tinggi. Nah, tentunya dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk mengkaji, untuk menganalisis Pancasila secara akademik atau genetivus objektivus, dan menjadikan Pancasila sebagai perspektif untuk mengkaji, untuk menganalisis, dan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan bangsa dan negara. Ini adalah, atau dengan kata lain disebut dengan genetivus subjektivus. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi pendidikan Pancasila itu bagian dari pendidikan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep-konsep, rangkaian program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa amanatnya yang tercantum di sana, yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi pun merupakan bagian dari upaya, dari ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Para mahasiswa yang berbahagia, secara spesifik tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yang pertama, memperkuat implementasi Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada para mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atau ini dikenal dengan Living Pancasila. Yang ketiga, secara spesifik mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, mampu mengapresiasi nilai-nilai kemanusiaan, mampu mengapresiasi nilai-nilai kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal bangsa. Nah, inilah 4 secara spesifik tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Para mahasiswa yang berbahagia, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan saudara dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.